Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya tidak bisa buka kamera. Oke, ini karena MC-nya pakai bahasa Indonesia, jadi saya ikut aja ya pakai bahasa Indonesia. Yang terhormat Ketua Himadik Saris, Agung, kemudian Wakil Ketua Himadik Saris yaitu Elsa. Di sini juga ada Ketua Himadik Saris periode sebelumnya, Bayu, dan juga merangkap ini ya, pemenang genre 1 ya, duta genre 1, juara 1. Kemudian ada siapa lagi di sini, ketua divisi ya, pendidikan Himadik Sari. Terima kasih nih yang sudah mengundang saya, Ahmad Farihi. Nah, kemudian ada siapa lagi di sini? Ya, semuanya saja. Semua anggota Himadik Sari dan juga mahasiswa-mahasiswi pendidikan bahasa Inggris yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul di sini, masih diberikan usia untuk beribadah. Ini juga salah satu ibadah ya. Kalian mengadakan acara duta, kelas duta untuk membantu adik-adiknya. Ini ibadah atau pahala ya buat Bayu dan kawan-kawan dari Himadik Saris yang memprakarsai acara ini, dan semoga sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Oke, baiknya sebagai umat muslim apabila ada yang menyebutkan nama Nabi junjungan kita harus diikuti dengan menyebut apa? Sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu ya, sebagai umat muslim harus seperti itu. Jadi jangan diam aja. Apabila kita benar-benar mencintai Rasul ya. Jadi di sini kita akan mengadakan kelas duta. Saya sangat mengapresiasi kepada Himadik Saris yang mengadakan acara ini. Dan di sini semoga akan terbentuk gitu ya calon-calon duta yang meneruskan perjuangannya Bayu, kemudian Elsa juga ada Eka-nya di sini. Eka juga sama kemarin ya, sama Manar juga ya sebagai pemenang duta genre, dan juga Neng Anissa, tapi Neng Anissa saya tidak lihat ya, belum masuk mungkin. Iya. Nah, semoga menjadi prestasi dan juga menjadi motivasi bagi adik-adik mahasiswa yang lainnya agar nanti bisa terus mencetak prestasi dan menjadi kebanggaan tidak hanya bagi diri kalian sendiri, tetapi juga bagi keluarga, bagi kampus juga. Baik, mungkin saya tidak akan lama-lama untuk speech-nya atau sambutan dari saya, dan sekaligus ini mari kita resmikan membuka acara kelas duta ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga acara kelas duta ini berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan duta-duta yang menjadi penerus selanjutnya ya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, tetap berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Miss N yang telah hadir dan menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara pada kesempatan kali ini. Semoga acara pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Amin ya Rabbal Alamin. Untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengapa acara ini dibuat dan teknisnya seperti apa. Jadi tujuan dari diadakannya acara ini yakni untuk membekali dan memberi fasilitas kepada rekan-rekan yang akan bergabung menjadi duta-duta, dan kami akan memberikan ilmu apa saja sih yang harus kita persiapkan, bagaimana strategi yang kita harus siapkan untuk lomba di kegiatan selanjutnya. Jadi sebelum ke gemilang prestasi IP, kita mempersiapkan dulu sebagai Himadiksaris akan membekali kalian kepada calon-calon duta yang berprestasi ini, akan memberi ilmu, dan pada kesempatan kali ini kalian semua masih disatukan dalam satu ruangan atau satu Zoom gitu ya nanti. Untuk kedepannya, apabila kalian sudah memiliki tujuan masing-masing, saya tuh lebih condong kemana sih? Nanti kalian bisa menghubungi Teh Asri dan daftar kepada beliau untuk ikut bergabung ke grup mana yang akan kalian pilih. Dan sekarang tiba saatnya kepada materi. Yang pertama, materi mengenai pendidikan kebudayaan yang akan disampaikan oleh Teh Eka Wahyuni selaku Duta Pendidikan Kebudayaan IP tahun 2020. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Wahyuni sebagai Duta Pendidikan dan Kebudayaan IP 2020. Di sini saya akan memberitahu adik-adik apa sih itu Duta Pendidikan Kebudayaan IP. Next slide ya. Kalau adik-adik masih bertanya apa itu pendidikan dan kebudayaan, di sini saya akan menjelaskan pendidikan itu membentuk budaya, menentukan identitas, dan memperlihatkan kualitas. Sedangkan kebudayaan terlahir dari buah pikir atau hasil dari pendidikan yang dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan. Jadi, pendidikan dan kebudayaan merupakan proses kreatif yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan dan kebudayaan merupakan dua entitas yang berbeda tetapi saling mempengaruhi satu sama lain. Oke, next slide. Nah, tujuan menjadi Duta Pendidikan dan Kebudayaan IP. Sebagai duta berarti bisa menjadi representatif bagi mahasiswa lain di Institut Pendidikan Indonesia. Oke, next slide. Nah, apa sih kegiatan Duta Pendidikan dan Kebudayaan ini? Yang pertama, berperan aktif di kampus. Apa aja kegiatan yang bisa kita lakukan di kampus? Yang pertama, sosialisasi pendidikan di kalangan mahasiswa dan berkontribusi di beberapa program kampus seperti mengikuti seminar. Kemudian, mensosialisasikan kualitas dan program-program kampus untuk menarik siswa melanjutkan pendidikannya di IP. Berperan aktif di masyarakat. Yang pertama, kita bisa lakukan peduli terhadap pendidikan di lingkungan rumah, seperti membimbing anak-anak saat belajar, dan mengadakan kegiatan kelas bahasa Inggris. Kemudian, mensosialisasikan pentingnya pendidikan terhadap masyarakat. Next slide. Nah, tahapan-tahapan mengikuti Duta Pendidikan dan Kebudayaan IP. Ada 3 tahap untuk mengikuti Duta Pendidikan dan Kebudayaan IP ini. Yang pertama, tahap 1, yaitu berkas administrasi. Yang harus dipersiapkan yaitu transkrip nilai, daftar riwayat hidup, foto diri, sertifikat kegiatan atau prestasi kalian selama 3 tahun, kemudian kartu identitas diri seperti KTP dan KTM, formulir pendaftaran, dan esai. Di sini salah satu syarat yang paling penting yaitu membuat esai. Kemudian tahap 2 yaitu tes tulis dan wawancara. Mengikuti rangkaian kelas persiapan yaitu esai yang sudah kalian bikin, public speaking, dan grooming. Kemudian ya, tahap terakhir atau tahap 3 yaitu seleksi terbuka dan tertutup. Yang pertama, room bahasa head to head, bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Inggris.
Yang kedua, unjuk bakat atau seni Sunda. Unjuk bakat atau unjuk habisana yang membedakan dari duta yang lain, dari duta genre, duta lingkungan hidup dan mahasiswa berprestasi, yaitu di duta pendidikan kebudayaan ini kita harus menunjukkan bakat kita di dalam seni Sunda. Yang terakhir kemudian deep interview. Oke. Thank you. That's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada TEK yang telah menyampaikan materinya. Bagi rekan-rekan yang tertarik untuk bergabung menjadi Duta Pendidikan dan Kebudayaan, silahkan segera mendaftar. Baik, yang selanjutnya materi mengenai mahasiswa berprestasi yang akan disampaikan oleh Teh Elsa sebagai finalis Mawapres Nasional 2020. Kepadanya saya persilahkan. Apakah Teh Elsa sudah ada? Baik, mungkin Teh Elsa sedang mempersiapkan diri. Di sini sebelumnya saya akan bertanya kepada beberapa rekan-rekan, apakah ada yang kepada siapa ya? Cynthia. Saya boleh bertanya, apakah Cynthia tertarik menjadi duta apa? Cynthia. Iya, saya. Apakah Cynthia sudah mulai tertarik dan termotivasi untuk menjadi duta apa, Cynthia? Saya sih mau duta kebudayaan. Kebudayaan. Baik, alasannya mengapa, Cynthia? Ya, Teh. Alasannya? Mohon maaf, suaranya kecil. Ya. Alasan mengikutinya, kenapa gitu? Apa yang bikin Cynthia termotivasi? Alasan Cynthia termotivasi untuk mengikuti duta kebudayaan itu apa? Oh iya, Teh. Ya. Mungkin salah satunya saya ingin lebih memperdalam ilmu kebudayaan. Ingin menambah wawasan juga seperti itu. Ya, baik. Sangat menarik ya. Semoga Cynthia bisa mewujudkan impian dan harapan-harapan Cynthia. Amin. Yang selanjutnya, untuk Teh Laila Ahnanisa. Teh Laila, apa tujuan Teteh untuk bergabung ke kelas duta ini? Ada Teh Laila Ahnanisa? Baik, mungkin terkendala di jaringannya. Sekarang kita kembali ke materi yang akan disampaikan oleh Teh Elsa mengenai mahasiswa berprestasi. Kepadanya saya persilahkan. Oke, halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya mohon maaf ya, karena tadi masih proses mengirim PPT-nya dan terkendala sinyal juga. Di kesempatan hari ini, saya, Elsa Lutfia, akan menjelaskan tentang apa sih Mawapres itu, atau yang mungkin teman-teman lebih familiar dengan mahasiswa berprestasi. Oke, kita tunggu ya share screen-nya sebelum kita mulai.
Oh iya, sebelumnya Elsa mau tanya nih, di sini siapa aja yang mau jadi mahasiswa berprestasi buat maju ke GPI tingkat kampus? Ada nggak kira-kira? No, I don't. Karena menuju pemberian pembekalan Itu kayaknya bocor ya. Oke. Karena di sini udah ready nih, udah siap PPT-nya. Boleh di full screen-in aja nggak operatornya? Biar jelas gitu ke semuanya. Oke. Nah, now ini Elsa bakal campur bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak apa ya, tapi mostly bahasa Indonesia kok. Oke, now by saying Bismillah, let's get ready for Pilmapres 2021 with me, Elsa Lutfia, as the former Mawapres EP of 2020. Okay, next slide. Nah, karena tadi baru perkenalan singkat nih dari MC juga, now I would like to briefly explain myself more. Hello, my name is Elsa Lutfia. I'm a former Mawapres of Institut Pendidikan Indonesia, as well as our campus delegation to the national competition in Indonesia from LLDICT. I'm passionate in accommodating people development. As you see that today, in today's sharing, I also become a speaker to accommodate you guys in case you are interested in joining the most outstanding student competition, as well as sharing ideas for a greater good. You can stay in touch with me. You can visit my Instagram at Elsa Lutfia or my website account on yourmoon.wordpress.com. Nah, first question yang paling bikin teman-teman penasaran, perhaps, I'm assuming, apa sih Pilmapres itu? Kalian kan pasti bertanya-tanya ya, Pilmapres, kenapa sih harus dipilih mahasiswa yang berprestasi gitu kan? Kenapa banyak banget syaratnya? Apa sih yang membedakan sama duta-duta lainnya gitu? To answer these questions, I would like to explain in the next slide. Jadi, Pilmapres itu pemilihan mahasiswa berprestasi yang merupakan kompetisi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang ada di bawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi setiap tahunnya atau yang kita kenal dengan LLDICT. Nah, Pilmapres ini ditujukan untuk mengapresiasi mahasiswa-mahasiswa yang memang memiliki prestasi baik itu di bidang akademik atau non-akademik yang juga peduli dan aktif di organisasinya. Tidak hanya itu, mahasiswa berprestasi juga diwajibkan untuk membuat suatu karya ilmiah ya, karena itu menjadi salah satu hal yang dipertarungkan. Kalau misalkan di Duta Genre itu kan pasti yang diunggulkan kemampuan dalam merencanakan masa depannya gitu, entah itu terkait kesehatan reproduksi ataupun hal-hal keremajaan dan berkaitan dengan pengetahuan yang lainnya. Kemudian di Duta Kebudayaan dan Lingkungan biasanya mahasiswa yang diunggulkan itu kemampuan dalam melestarikan budaya. Tadi kan ada unjuk kabisa juga ya, kata Teh Eka. Nah, di Pilmapres ini kita lebih concern kepada memecahkan masalah pembangunan keberlanjutan yang nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Oke, next slide please. Nah, syarat dan kriteria untuk mengikuti perlombaan ini yang pertama, memenuhi ketentuan umum, ketentuan khusus, dan didelegasikan oleh kampus. Nah, apa sih bedanya ketentuan umum dan ketentuan khusus? Yuk kita cari tahu lebih lanjut.
Pertama, ketentuan umumnya. Ada 3 tahap seleksi di kampus. Seleksi tahap pertama meliputi seleksi berkas administratif. Ada DRH atau daftar riwayat hidup, atau yang kita kenal dengan CV ya. Kemudian ada syarat IPK dan kerangka KTI. KTI itu karya tulis ilmiah yang tadi Elsa sebutkan. Kemudian seleksi tahap 2-nya ada wawancara umum. Biasanya menggali tentang kepribadian kita. Bagaimana sih kita sebagai pribadi bersosial dalam masyarakat dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya seleksi tahap 3 dan di sebelumnya juga ada penjurian terbuka ya. Ada presentasi KTI. Kita mempresentasikan karya tulis ilmiah kita. Biasanya nanti ada juri, kemudian kita akan ditanyai juga tentang terkait KTI kita. Ini low-key kayak sidang gitu ya, kalau misalkan kalau misalkan dibandingkan gitu. Kalau duta-duta lainnya itu kan IC ya biasanya. Nah, kalau di Mawapres kita mempresentasikan KTI. Kemudian ada menyampaikan summary juga. Nah, salah satu pembeda dari duta-duta lainnya di Mawapres ini kita diharuskan mempresentasikan konklusi atau summary KTI kita menggunakan bahasa Inggris, karena kemampuan bahasa Inggris juga merupakan salah satu penilaian gitu. Kemudian ada deep interview tentang prestasi. Atas prestasi-prestasi yang sudah kita raih itu apa sih timbal balik kita untuk masyarakat misalnya, atau dari prestasi-prestasi yang telah kita raih itu gimana dan apa dampaknya terhadap diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian ada ketentuan khususnya nih. Tadi untuk memenuhi syarat IPK minimal sudah saya sebutkan ya, syarat IPK minimalnya 3,00. Kemudian ada syarat batas usianya. Para peserta tidak boleh lebih dari 21 tahun per tanggal 1 Januari 2021 untuk yang tahun ini. Kemudian melampirkan berkas administrasi seperti yang sudah Elsa sebutkan tadi, ada KTP, kemudian KTM, dan syarat bukti mahasiswa terdaftar di PD Dikti, seperti itu. Kemudian melengkapi CV juga. CV itu atau daftar riwayat hidup dalam bahasa Indonesia biasanya terdiri atas prestasi atau capaian yang kita peroleh dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, seperti itu. Tapi kalau yang kemarin sih Elsa juga tahun lalu ya, Elsa cantumkan juga prestasi-prestasi sampai 4 tahun ke belakang gitu, karena memang signifikan gitu. Dan capaian-capaian Elsa di 4 tahun itu yang lebih yang lebih mendukung apa yang Elsa tulis gitu. Jadi walaupun misalnya prestasinya out of date atau lebih dari 3 tahun, selama itu dirasa mendukung KTI kita, mendukung penilaian kita selanjutnya, itu boleh-boleh aja disertakan, nggak usah khawatir. Kemudian ada sertifikat prestasi sebagai bukti, dan KTI bertema SDGs. Apa sih SDGs itu? Yuk kita sama-sama kenal lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, SDGs dalam bahasa Inggrisnya Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. SDGs ini digagas oleh PBB mulai tahun 2015 hingga saat ini sudah diperbarui sedemikian rupa hingga ada 17 poin yang dibahas ya. Yang pertama itu ada mengenai penuntasan kemiskinan, penuntasan kelaparan, kemudian tentang kesehatan dan kesejahteraan, ada poin pendidikan yang mana mungkin kita sebagai mahasiswa pendidikan nih akan sangat fokus ke sana gitu. Ada juga tentang kesetaraan gender, isu-isu sosial, dan lain-lain. Ada 17 ya, bisa teman-teman baca sendiri. Banyak sekali cangkupan wilayahnya, dan setiap fokus masalah ini
dipecah lagi menjadi poin-poin. Kalau tahun lalu Kak Elsa juga ambil pendidikan bermutu, tapi Elsa fokus pada pendidikan inklusif dan masyarakat global, social community. Sehingga KTI Elsa tahun lalu itu judulnya mengenai dampak host family terhadap daya adaptasi siswa pertukaran pelajar dalam menghadapi culture shock seperti itu. Jadi memang karena Elsa fokus pada intercultural learning itu, makanya Elsa pilih ke poin yang lebih fokus lagi. Jadi kalau disebutin ada fokusnya poin 4.7 gitu, karena ada banyak poin di bawahnya. Nah, untuk teman-teman yang mau daftar Mawapres tahun ini, lebih baik kalau teman-teman juga bisa mengenali permasalahan yang akan teman-teman angkat, kemudian difokuskan pada satu masalah khusus dalam poin yang ada di setiap fokus masalah yang ada, misalnya 1.7 atau 3.5. Nah, kalau teman-teman bisa sefokus itu, artinya teman-teman tahu betul apa yang teman-teman ingin pecahkan, gitu, ingin bantu selesaikan dengan tulisan kalian, seperti itu. Next slide, Kak. Nah, jenjang untuk penilaian atau kompetisinya ada tingkat kampus yang nanti kita semua akan siap-siap ini sekarang untuk GPI, Gemilang Prestasi IP, kemudian setelah menjadi delegasi dari atau pemenang GPI nanti akan dikirim ke tingkat wilayah atau biasanya rayon 4 ya kalau Jawa Barat itu, dan selanjutnya dikirim ke tingkat nasional. Karena tahun lalu itu baru-barunya pandemi ya, waktu GPI IP sih memang belum pandemi dan kita masih melaksanakan semuanya offline. Kita masih di karantina, kita melakukan presentasi dan lain-lain. Tapi karena waktu masuk seleksi wilayahnya itu sudah pandemi dan tidak bisa dikarantina khusus, kita langsung masuk ke tingkat nasional. Jadi ada 3 tahap juga. Yang pertama ada tahap administrasi. Administrasi itu dari seluruh Indonesia ya, yang kemudian disaring jadi 200 peserta atau 200 mahasiswa dari dari seluruh Indonesia, 200 mahasiswa. Nah, Elsa kemarin alhamdulillah lolos tahap 1 dan maju ke tahap 2. Nah, dari tahap 2 itu diambil 20 mahasiswa saja, seperti itu. Dan memang akan lebih enak kalau langsung gitu penilaiannya. Jadi semoga tahun ini teman-teman yang ikut Mawapres bisa merasakan atmosfer lombanya langsung ya, dari tingkat kampus meskipun sekarang masih offline, tapi siapa tahu nanti di tingkat wilayah dan tingkat nasional teman-teman sekalian bisa langsung berkompetisi dan bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa dari kampus lain, seperti itu. Next slide, please. Nah, udah nih sampai situ aja penyampaian dari Elsa. Is there any questions for you guys? From you guys? Ada nggak nih pertanyaannya? Kira-kira. Moderator atau mau disudahi saja lalu lanjut ke materi berikutnya? Ya, kita sistemnya nanti aja pertanyaan di akhir. Oke. Baik, jadi segitu aja dari Elsa. Terima kasih teman-teman semua udah mendengarkan dan meluangkan waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Elsa yang telah menyampaikan materinya. Semoga dari rekan-rekan sekalian yang ingin menjadi salah satu mahasiswa yang berprestasi bisa segera mendaftar dan ikut tergabung bersama kami. Oke, yang selanjutnya sebagai materi pamungkas dan terakhir dari Abayu mengenai generasi berencana. Abayu ini merupakan juara 1 Duta Genre Kabupaten Garut tahun 2019. Kepadanya saya persilahkan.
Maaf, suaranya tidak terdengar. Masih belum? Masih belum? Cek. Oke, suara saya sekarang terdengar dengan jelas? Sudah. Oke, thank you. Wait. Wait. Ya, bisa ditolong full screen-kan saja, Kang Admin, Operator. Oke, tadi saya perkenalan. Sebelumnya yang terhormat, Ibu Ana Ratna Suminar yang sudah tadi memberikan sambutan yang sangat baik sekali. Dan juga yang saya hormati Agung sebagai Ketua Hima periode sekarang. Dan salam rindu saya untuk semua rekan-rekan mahasiswa dari BPH Hima Diksaris dan terus semangat untuk tetap menjalankan kegiatan-kegiatan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya saya mau disclaimer dan izin kepada panitia bahwa di sini saya merupakan bukan sebagai pribadi tetapi sebagai tim. Saya juga akan memperkenalkan, saya sebagai Bayu Aliwardana, Duta Genre Kabupaten Garut Terbaik 1 tahun 2019. Dan di sini juga ada rekan-rekan saya dari Duta Genre tahun 2020. Yang pertama ada Teh Neng Anissa Dwi Nur Fatila, Duta Genre Kabupaten Garut Terbaik 2 tahun 2020, dan juga Manar Aulia sebagai Duta Genre Terbaik 3 tahun 2020. Nah, di sini juga saya mau sharing tentang kegenrean atau kegenerasi berencana di Kabupaten Garut. Disclaimer sekali lagi bahwa saya akan merangkan tentang materi genre. Jadi bukan tentang kalau seperti halnya tadi Teh Eka ataupun Mbak Elsa tentang proses dari menjadi mawapres, proses menjadi pendidikan dan kebudayaan itu seperti apa. Nah, di sini sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan duta sendiri yang harus kalian ketahui, apa yang tadi dijelaskan oleh Teh Eka ataupun oleh Mbak Elsa itu sama. Jadi dari mulai seleksi sampai ke karantina sampai akhirnya di penjurian dan yang lainnya kita sama. Jadi hanya ada sedikit-sedikit perbedaan yaitu dari materi. Dan di sini saya pengen sharing aja nih, karena kita dari anak bahasa dan bukan anak biologi. But saya tadi lihat ada anak biologi sih, Laisa, kalau nggak salah Laisa anak biologi kan. Eh, saya takutnya dari anak-anak bahasa sendiri itu termasuk saya juga dulu menganggap bahwa genre itu apa sih tentang keremajaan dan yang lainnya. Ketika pas lihat, oh ya saya mau campur bahasa Sunda. Ketika pas lihat materi, loh kok materinya tentang kesehatan, anak bahasa bisa apa nih tentang kesehatan dan yang lainnya. Nah jadi sekarang saya pengen kenalin dulu bahwa di genre ini bukan untuk materi keremajaan dan yang lainnya dan atau kayak gimana atau tentang pendidikan, tapi lebih ke kesehatan dan generasi berencana yang mencakup semuanya. Oke, kita masuk ke slide deh. Nah, jadi untuk materi di sharing tentang perlombaan ataupun alur dari genre sendiri, nanti dijelaskan oleh Teh Manar dan Teh Ica. Kayak gitu. Oke, Proudly Present Genre Goes to School. Ini materi bekas saya dulu. Sosialisasi program genre, PIKR, Duta Genre dan Lomba Kependudukan. Divisi Pendidikan, Konseling dan Riset tahun 2019 dari Kirana atau Komunitas Remaja Berencana di Kabupaten Garut. Next slide, Kang. Oke, teman-teman, berdasarkan data dari SDKI atau Sumber Data Kesehatan Indonesia tahun 2012, sebenarnya udah lama, tapi kita masih bisa jadi pertimbangan. Pengetahuan remaja wanita, kalian nggak sih kalau misalkan remaja wanita itu mengetahui tentang mimpi basah itu 29,7%, menstruasi 82,8%, remaja wanita yang mengetahui tentang perubahan suara 68,6%. Nah,
Nah, si AA menyebutkeun mimpi basah, menstruasi, perubahan suara, dan yang lainnya. Nah, di sini teman-teman yang harus kalian jangan kaget. Genre itu berhubungan dengan kesehatan, kesehatan remaja, ataupun tentang hal yang berhubungan dengan seks dan yang lainnya. Jadi kalian jangan seperti aneh dan tabu untuk mendengar kata-kata ini di genre. Oke, next slide. Ini pengetahuan remaja wanita. Selanjutnya pengetahuan remaja pria. Berdasarkan SDKI tahun 2012, 34% teman-teman ternyata pria itu mengetahui mimpi basah dari 100% pria hanya 34%. Tapi kenapa 43,2% kebanyakan pria dari 100% mengetahui tentang menstruasi dan 48,5% remaja pria mengetahui tentang perubahan suara. Kalau kita tadi lihat ada mimpi basah, menstruasi, dan perubahan suara, itu diartikan sebagai pubertas. Next, Kang. Klik. Again. Teenager. Nah, ya anak bahasa Inggris nih, pembacaan dari huruf tersebut. Sebagai noun atau a person age between 13 sampai 19 tahun. Jadi 13 sampai 19 tahun, kalau misalkan di kamus ataupun di KBBI sendiri diartikan sebagai teenager. Tapi berdasarkan kesehatan ataupun yang selalu dibahas oleh genre, usia 10 sampai 24 tahun dan yang belum menikah kita sebut sebagai teenager atau remaja. Jadi kalian kalau misalkan udah punya adik nih umur 10 tahun, itu udah remaja. Ataupun kalian punya kakak yang belum menikah walaupun umurnya lebih dari 24 tahun, yaitu juga disebutnya sebagai remaja. Itu berdasarkan riset dan juga materi di genre sendiri. Nah, kalau misalkan di sini age between 13 sampai 19 tahun. Next, Kang Sindu. Nah, ini potret remaja Indonesia. Ada yang clubbing, motor-motoran sampai ke Tasya Kamila, ada anak dan yang lainnya. Next. Nah, ini remaja. Transisi dari anak menuju dewasa usia 10 sampai 24 tahun dan yang belum menikah. Awal 10-13 tahun, tengah usia 14 sampai 17 tahun dan remaja akhir usia 18 sampai 24 tahun dan yang belum menikah. Jadi kita tinggal lihat aja, kita sebenarnya udah ada di mana nih? Umur kalian ada di mana? Umur saya ada di 22, oh berarti saya di akhir. Adik kalian ada di mana dan yang lainnya. Tapi ternyata teman-teman mahasiswa di sini saya juga yakin kalian semua itu sama dengan saya, rentangnya itu ada di remaja tingkat akhir 18 sampai 24 tahun. Jadi udah kolot. Next. Pubertas. Masa akil balik, masa remaja. Nah, di sini dijelaskan contoh halnya itu masa seorang gadis lebih tampaknya itu daripada seorang perjaka. Next, Kang Sindu. Yang akan dibahas di kegenrean. Nah, di slide ini dijelaskan bahwa pubertas itu ada seperti, ya kalian bisa baca sendiri dan kalian juga pasti sudah paham tentang materi-materi yang demikian untuk anak SMA yang belajar tentang biologi seperti halnya penis membesar, kumis, jenggot, tesis sumbu, tumbuh rambut pada pubisium dan ketiak dan yang lainnya sampai mimpi basah ataupun di wanita ada yang payudaranya timbul, tumbuh rambut dan menstruasi dan lemak pada pinggul, paha, lengan, dada dan sebagainya itu kalian pasti sudah paham. Karena kita juga baik pria ataupun wanita sudah mengalami hal-hal pubertas ini. Ya, which is kita sudah mahasiswa. Next, Kang Sindu. Nah, sumber konsumsi pornografi remaja berdasarkan SDKI. Ini hanya pengetahuan aja, saya tidak akan membahas lebih. Kalian tahu nggak? Nih, lihat. Kemana teh? Situs web 13%, video klip 12%, media cetak 4%, buku 16%, HP 4%, TV 10%, dan film itu bisa jadi 20%. Sumber konsumsi pornografi remaja. Bisa dibayangkan aja gitu gimana caranya tinu buku atau dari buku bisa jadi sumber konsumsi pornografi buat remaja dan yang lainnya. Ataupun film, HP, dan yang lainnya. Next. Di next. Oh, wait. Nah, terus next. Perilaku seksualitas remaja. Nah, di genre tuh dibahas mati-matian tentang perilaku seksualitas remaja. Next, Kang Sindu. Yang di sini tuh dimulai dari selalu bersama, sampai selalu berpegangan tangan, peluk-pelukan, berciuman, bercumbu berat, sampai akhirnya hubungan seks. Hubungan seks berarti awal mulanya adalah dari selalu bersama, yang diikuti oleh pegangan tangan, peluk-pelukan, sampai akhirnya terus-menerus menjadi hal seperti itu. Next, Kang Sindu. Oke.
Genre hadir dari perilaku seksual remaja yang tadi sampai membahas tentang pubertas, lingkungan, dan yang lainnya di triad remaja. Apa sih triad remaja dan apa arti kata atau logo dari genre yang jari, kieu, dan di WhatsApp juga ada emotna gitu. Triad remaja atau 3 ancaman dasar. Perlu kalian ketahui 3 atau aduh saya tak pakai iya. Logo ini berarti 0 ini diartikan sebagai katakan tidak, 3 di sini menjadi 3 ancaman remaja dasar. 3 ancaman remaja dasar itu apa aja sih? Pertama, stop free sex atau stop seks bebas. Yang kedua, tentang ada foto tuh anak kecil udah pakai baju nikah dan yang lainnya. Di sini remaja genre juga membahas tentang kalian tidak boleh untuk menikah dini. Yang ketiga yang di bawah membahas tentang penyalahgunaan nafsa. Jadi penyalahgunaan nafsa di genre sendiri sangat diperangi. Next, Kang. Nah, musuh laten hidup sehat remaja. Nah, saya pengen nanya dulu nih, kalian tahu nggak sih arti dari kata laten sendiri itu apa? Musuh laten hidup sehat remaja. Remaja itu harusnya hidup sehat, tapi kalian mengetahui nggak tentang laten itu sendiri itu apa? Oke, ada yang mau jawab tapi diam-diam. Oke. Tidak tahu. Oke, musuh laten hidup sehat remaja. Laten itu tidak terlihat. Jadi ketika di sini dilihat, musuh tidak terlihat hidup sehat remaja. Sini, kita bahas satu-satu. Nikah usia anak di bawah umur sebagai akibat putus sekolah dan pengangguran. Jadi kalau misalkan kalian baca kemarin berita-berita tentang gara-gara pandemi anak saya umur 13 tahun langsung kudu dikawinkan. Nah, bet kudu gitu, ibu sok kudu mikir. Harusnya kan kita jadi kayak, loh kok bisa sampai segitunya? Atau yang kedua, perilaku seksual menyimpang disebabkan oleh kecanduan adiktif pornografi. Yaitu banyaklah karena adiktif. Kecanduan narkoba yang dipicu oleh merokok usia sekolah. Dari mulai sekolah udah ngerokok sampai akhirnya coba-coba ke narkoba. Mudah terinfeksi HIV/AIDS karena pengetahuan Kespro yang tidak memadai. Kespro itu apa sih, A? Kespro itu adalah kesehatan reproduksi. Nah, di genre, biar kalian tidak kaget ketika mengikuti, membahas tentang kesehatan reproduksi. Kenapa kesehatan reproduksi perlu dibahas nepikeun ka sakituna? Kita teh remaja harusnya kayak malu atau kumaha dan yang lainnya, enggak di genre dibahas. Kita dibahas tanpa ada unsur-unsur yang kayak non sih ngebahas itu kayak tabu gitu, tapi sebagai pengetahuan. Dan saya tuh kagetnya, dan saya takutnya ataupun saya merasa naonnya mencik Sunda mah hariwang ketika anak bahasa ikutan genre langsung kaget alah ngabahas Kespro anu ngabahas tentang penis ngabahas tentang vagina dan yang lainnya anak bahasa nggak bahas itu tapi ternyata di genre dibahas. Yang kelima, rendahnya produktivitas dalam era persaingan. Nah, akhirnya dari kesehatan reproduksi, dari narkoba, seksual menyimpang, pernikahan, nah iya rendahnya produktivitas, tentang produktivitas sendiri kita dibahas. Nah itu genre itu membahas semua kehidupan tentang remaja. Next, Kang. Generasi berencana. Nah, kita hadir nih generasi berencana dari BKKBN. Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, serta sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan menyiapkan kehidupan berkeluarga dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Next. Empat substansi genre. Ini nih yang paling saya tunggu-tunggu untuk materi ini. Kita di genre itu, persiapan untuk kalian, pembahasan kita itu adalah segini, hanya segini simpel, hanya 4, tentang kependudukan, tentang kesehatan reproduksi, tentang persiapan berkeluarga, dan life skill. Tapi dari 4 di sini, anakan tah. Ini mahasiswa paling teresep kalau materi anakan. Kependudukan, kita akan ngebahas tentang pengendalian penduduk itu kayak gimana sih. Dari mulai suntik KB dan yang lainnya, kita tuh bakalan tahu gitu di materi genre tersendiri, di materi genre sendiri. 8 fungsi keluarga, lalu kesehatan reproduksi tentang fungsi sistem reproduksi, hak-hak reproduksi, kesadaran gender, dan yang lainnya. Lalu kita akan ngebahas tentang persiapan berkeluarga. Usia menikah ideal teh sabaraha sih? Terus teh jarak kehamilan itu harus kayak gimana? Lalu gimana sih punya keluarga yang berencana sampai gimana sih persiapan karir biar keluarganya itu bisa sejahtera dan yang lainnya. Sampai kita ngebahas tentang life skill.
mulai dari interpersonal skill, communication skill, etika, dan juga self decision. Next. Next aja, ini nggak usah. Next. Nah, fase kehidupan atau fase transisi remaja. Remaja itu harusnya kayak gimana sih kita sebagai untuk hidupnya itu? Yang pertama, of course, kita harus menyelesaikan sekolah atau studi kita, S1, SMA, atau dan yang lainnya. Setelah itu, yaitu kita harus bekerja, berkeluarga, bermasyarakat, hidup sehat, berdaya saing, dan juga global network. Enak ngacelak dari sekolah langsung ke berkeluarga, ya bekerjanya di mana? Siapa yang akan menghidupi keluarga kalian? Dari berkeluarga, ngacel kan hidup sehat. Nah, kita hidupnya itu kan bermasyarakat, manusia sosial. Kan kita punya tetangga, kecuali kalian diem nate di hutan Kalimantan, anungan sorangan. Mungkin aja gitu, bermasyarakatnya sama siapa. Berdaya saing, ya kita tahu pada tahun 2016 sendiri, banyak SMK yang mempersiapkan untuk menghadapi MEA ataupun masyarakat ekonomi ASEAN. Ataupun ternyata tidak kecil kemungkinan dulu untuk berpikir kayak kita bisa nggak sih di masyarakat ekonomi ASEAN ataupun berdaya saing dengan network yang ada di global secara universal. Oh ternyata bisa dengan adanya sekarang kayak kegiatan-kegiatan Mbak Elsa, kegiatan-kegiatan teman-teman mahasiswa yang lain yang bisa sampai ke diskusi dengan orang luar ataupun kegiatan kalian di himpunan yang kemarin mengundang bule ataupun native speaker dari bahasa Inggris dan yang ternyata kita bisa. Dan ini yang harus kita harus kita maksimalkan lebih dalam tentang berdaya saing global network. Next Kang Sindu. Nah, let's decide. Udah mau akhir nih. Oke, kita sebagai remaja mau kayak gini. Next Kang Sindu. Mau nakal dulu baru sukses, ya sukses, atau pasangan siswa SMP. Kami menikah karena cinta dan takdir. Nah, dari kata eta ya kita anak bahasa nih. Kami menikah karena cinta dan takdir. Ya, sebagian orang bakalan bilang ada dua ekspresi yang akan saya dapatkan. Satu, wah hebat ya karena cinta dan takdir saling percaya. Atau ada orang dengan ekspresi, Allah cinta dan takdir rek jadi naon. Biasanya kayak gitu. Next Kang Sindu deh. Let's decide kembali. Oke, next. Atau, nah kalau dulu baru sukses. 20 tahun kemudian jadi seperti itu. Nah kalau dulu baru sukses. Tawuran kan itu tuh beberapa jam kemudian masuk rumah sakit, dino ambulan, keesokan harina dijajabkeun kanu keranda. Aduh. Selanjutnya nakal dulu baru sukses. Nah itu 3 film nala pokoknya adalah film yang tawuran kayak gitu. 3 jam kemudian ketangkep polisi pakai baju oranye. 3 tahun kemudian ayah di acara mikrofon pelunas hutang. Kan buat apa gitu. Di slide atau di gambar selanjutnya. Nakal dulu baru sukses. Udah sekolah kalian juga pasti pernah tuh lihat anak SMA dan yang lainnya ngerokok di angkot kayak ngapain sih 10 tahun kemudian ternyata mereka jadi orang gila. Atau kalian pengen jadi seperti ini? Next, Kang. Nah. Kalian kenal siapa dia? Yaps, Tasya Kamila. Tasya Kamila si gembala kecil. Yang nyanyi gembala kecil. Oke, parah sih. Saya pengen sharing dulu. Pernah dulu teman saya juga pas materi, nerangin materi genre kayak gini. Karena dia resep pisan ke Tasya Farasya. Pas lihat gambar ini. Tahu kalian ini siapa? Tasya Farasya. Nope, ini Tasya Kamila. Lihat betapa suksesnya Tasya Kamila di sini menjadi youth representatif buat di mana ini PBB sebagai perwakilan Indonesia. Terus karirnya juga sukses di dunia entertainnya dengan memegang piala, I don't know piala apa gitu, piala musik. Lalu kuliahnya juga lancar, lulusan dari Universitas Luar Negeri dengan teman-teman yang mendukung sampai akhirnya Tasya Kamila menikah dengan laki-laki yang dia inginkan dan lihat betapa bahagianya senyuman itu. Nah, kalian tinggal milih, let's decide apakah kalian pengen jadi Tasya Kamila ataupun jadi orang yang pengen kayak tadi di slide sebelumnya. 10 tahun kemudian, 3 jam kemudian jadi hal seperti itu. Next, Kang. Ini.
menjadi generasi emas bangsa. Tahun 2045 ada tahun golden apa gitu. Nanti Teh Manur tolong benarkan atau Teh Ica. Menjadi generasi emas bangsa. Pendidikan setinggi mungkin. Kita harus bisa berprestasi, kita harus mampu bekerja, harus juga merencanakan menikah, aktif dalam kehidupan masyarakat, berjejaring, dan juga pola hidup sehat sehari-hari. Sampai akhirnya di-repeat. Udah pola hidup sehat berhari-hari, udah bisa ngambil pendidikan setinggi mungkin. Ya kalau bisa sampai S3 dengan kemampuan kita lebih bagus. Tapi ulah ada S4 mah nggak ada. Kita setinggi mungkin kayak S4 ya kemana. Ya berprestasi, bekerja, menikah terencana, aktif dalam kehidupan masyarakat sampai akhirnya repeat terus seperti itu untuk menjadi generasi emas bangsa. Next Kang. Triad R, no way. Sudah kita ketahui kan Triad R itu apa? 3 ancaman remaja dasar. No way, jadi kita tidak bisa nih buat deket-deketin 3 ancaman dasar tadi. Ya caranya kayak gimana? Yang pertama kita harus cerdas bergaul, terus kita tidak coba-coba, kita harus open minded, kita harus pertebal iman, karir kita harus bagus, lalu kita harus menyibukkan diri, hidup sehat, kita juga harus berpikir kritis, lalu kita harus olahraga, dan yang terpenting adalah curhat. Benar tuh, ulah diham-ham sorangan. Kalau kalian punya masalah ataupun hal-hal yang kalian bikin ganjal. Next Kang Sindu. So, genre hadir dengan masa depan ada di tanganku. Genre generasi berencana pilihan hidupku. Next. Next. Nah, ini saya pengen ngasih fakta. Saya bisa baca. Bener tuh. Sok jawab sendiri, nggak usah dijawab ke orang lain. 71% remaja lebih menyukai menceritakan permasalahannya kepada teman sebaya. Benar apa betul? Kalian pasti kalau misalkan punya masalah tentang keluarga ataupun punya masalah tentang kabogo dan yang lainnya atau teman pun pasti nyeritanya ke teman sebaya. Teman sebaya teh kumaha yaitu teman kelas, teman yang sefrekuensi dari pikiran dan yang lainnya. That's all. Isi badai di screenshot, mangga 71% remaja lebih menyukai menceritakan permasalahannya kepada teman sebaya. Next Kang Sindu. Oh udah. Ya, materi saya cukup sekian. Jadi kesimpulan dari materi saya adalah saya ini sebenarnya lagi mempraktekkan bahwa Duta Genre itu membahas tentang kesehatan remaja dan juga kehidupan remaja mulai dari hal apapun, dari mulai cash pro, kesehatan reproduksi, kesehatan, sosial, kehidupan, berencana, menikah, punya anak, karir, dan yang lainnya. Jadi jangan kaget untuk kalian anak bahasa Inggris buat mengikuti genre sendiri. Materi genre out of the box dari materi-materi yang pernah ada di tempat kuliah. So, saya Bayu Aliwardana, Neng Anissa Dwi Nurfatila, dan juga Manar Aulia, pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Abayu, Teh Anissa, dan Teh Manar yang telah menyampaikan materinya. Bagi rekan-rekan yang sudah mulai tertarik dan termotivasi untuk mengikuti Duta Genre, dipersilahkan untuk segera mendaftar dan mempersiapkan diri ya. Oke, sekarang sesi pertanyaan atau Q&A bagi rekan-rekan yang ingin bertanya mengenai materi-materi atau yang masih terfikirkan, yang bingung, boleh ditanyakan dari sekarang. Boleh langsung ngomong atau ditulis di kolom chat. Tapi lebih baik on cam, terus sebutin namanya, tujuannya pengen kemana, dan apa. Boleh, silahkan kepada rekan-rekan. Baik, untuk Teh Teni Nurfani, saya boleh bertanya? Teni, ada Teh Teni? Iya, Teh. Teh Teni, tujuan ikut kelas Duta ini apa dan apa yang akan Teteh inginkan di kemudian hari? Gak tahu, Teh, masih bingung. Masih mikir-mikir lagi gitu. Oh iya,
masih mengikuti. Semoga segera mendapat jawabannya ya. Sekarang ke Teh Laila Latifah. Teh mau daftar menjadi duta apa? Bertanya. Boleh, Teh Yani, silahkan. Jadi siapa yang mau bertanya, Teh Yani? Ada Teh Yani di sini? Bagaimana Teh Yani? Wait Kak, bentar ya. Coba. Boleh. Baik, selain Teh Yani, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin Teh Yani masih terkendala di koneksi. Saya tuh ingin bertanya. Boleh, Ainun Putri Nurdia. Ya sebelumnya izin off cam Teh. Oh iya, boleh. Izin bertanya gitu. Jadi sebenarnya saya tertarik buat ikutan acara duta ini gitu. Cuman saya tuh sering merasa insecure gitu loh, sama kadang takut orang tuh kok pasti puas banget, sedangkan saya apa gitu. Nah, cara mengatasi supaya saya tuh nggak insecure terus tuh kayak gimana ya Teh kira-kira caranya gitu? Baik ya, kita tampung dulu pertanyaannya. Mungkin di antara rekan-rekan semua masih ada kebingungan apa nih? Boleh dipertanyakan dari sekarang. Saya ingin bertanya Teh, tapi izin off cam. Oh boleh, Denisa silahkan. Jadi kalau misalkan mau ikut duta genre tuh, awalnya kan kita bersaing sama yang lain. Emang rata-rata yang menang duta genre kayak Bayu itu ikutnya berkali-kali atau gimana sebelumnya. Jadi misalkan di tahun sebelumnya ikut dulu, terus nggak lolos, terus ikut lagi atau gimana. Jadi pengen tahu emang dari awalnya tuh gimana gitu prosesnya sampai bisa jadi yang terbaik di duta genre tuh kayak gimana, terus cara kita memperluas pengetahuan tentang keilmuan seputar genre tuh gimana gitu. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Saya Teh, Boleh, Teh Yani, maaf ya tadi. sinyal maaf ya. Mau bertanya pada Abayu terkait tadi kan apa ya, bukan dampak tapi ada slide yang saling bersama terus ke bawahnya gitu. Saya lupa lagi ke bawahnya yang mengakibatkan pergaulan remaja gitu ya. Apa ya, boleh di share screen lagi nggak Teh? Bentar. Mas Hindu, tolong di share screen lagi materi yang Abayu. Yang mana Teh Yani? Yang itu tuh, apa yang ada akibat saling bersama ke bawah, terus bercumbu yang tadi apa ya, Itu materi di atas, Kang. Nah, yang ini. Oke, yang apa namanya? Selalu bersama ya berarti ini
termasuk laki-laki dan perempuan gitu ya. Kalau misalkan nih kita kan nggak tahu gitu kalau si cewek dan si cowok itu saling bersama. Nah terus apa namanya kedua belah pihak itu saling udah apa ya terlanjur nyaman tapi dalam konteks persahabatan. Nah agar meminimalisir tidak terjadi pegangan tangan, peluk-pelukan, itu yang harus kita lakukan apa gitu, karena kan kebanyakan gitu saya sendiri kan banyak teman cowok gitu ya selalu bersama juga, terus kadang-kadang kalau berteman itu malahan lebih nyaman sama cowok gitu daripada perempuan gitu. Nah agar tidak terjadi hal ini apa sih harus dilakukan gitu Kak? Terima kasih Abayu. Bisa dipahami nggak? Oke, saya paham. Ya, baik. Kita tampung dulu mungkin 3 pertanyaan dulu. Yang pertama, siapa yang akan menjawab mengenai pertanyaan dari Ainun? Bagaimana cara untuk mengurangi atau menghilangkan rasa insecure ketika kita ingin bergabung atau mengikuti sebuah perlombaan? Siapa yang akan menjawab? Teh Elsa, Teh Eka, apakah yang lain, Abayu? Ini screen-nya di close aja dulu, Kang. Iya, kasih dulu di Oke, saya bantu ambil alih moderator untuk teman-teman dari dutanya sendiri, Teh Eka, sama Teh Manar, sama Teh Ica. Oke, yang pertama itu pertanyaan dari Ainun itu, masih abita insecure tapi yang ngiringan duta, kumaha carana? Nah, sebenarnya simpel sih untuk jawaban tersebut. Saya pribadi enak kieu lah. Kalian tahu kan saya kayak gimana di kampus dan yang lainnya dengan ya saya tidak seperti anu kalian bayangin we pokoknya eta we. Tapi pede, intinya itu pede. Kalian tonjolin kemampuan kalian. Nah, kalau kemarin saya dulu alah kumahanya pas ikutan duta genre teh yang pernah ikutannya teh ternyata finalis-finalis Mojang Jajaka. Finalis-finalis dari Duta Bahasa, finalis-finalis dari Duta Perpus dan yang lainnya. Ya saya juga insecure dengan hal tersebut ataupun dengan preference saya dari Badi. Kumanya nu ikutan Duta Genre Bahasa tahun saya mah anak moka, dia mah model badannya bagus, kurus, juga yang kayak gitulah. Tapi ternyata ketika saya juga berpikir kalau misalkan saya terus-terusan ada di tahap insecure terus insecure kan jadi kayak mengutuk diri sendiri kayak lu nggak bakalan bisa bay nggak bisa saya nggak bakalan untuk maju ke step selanjutnya atau nggak bakalan maju tapi didinya adalah yang ditekankan adalah ya udah saya kudu pede saya bisa bahasa Inggris saya dari anak bahasa Inggris yang ngapal pokoknya sama orang lain pas lihat tahu saya Bayu saya anak bahasa Inggris udah kemampuan saya ada di bahasa Inggris. Jadi tonjolin kemampuan kalian yang lain. Jangan fokus di insecure kalian. Kalau kalian terus mikirnya ada di negative affection bahwa saya tak bisa miluan duta karena saya pendek. Saya nggak bisa ikutan duta karena saya nggak cantik. Saya nggak bisa ikutan duta. Yang untuk hubungan anu kanu badan ataupun yang kayak untuk yang kurus kumaha carana ada caranya kalian cari aja sendiri. Pengen cantik ada make up. Pengen apa dan yang lainnya. Tapi untuk pribadi sendiri ataupun otak dan yang lainnya itu ya kalian yang bakalan bisa yang harus untuk memaksimalkan hal tersebut kayak gitu sih kalau dari saya. Oke, dari Teh Eka gimana nih? Kalau dari saya sih sama aja kayak Kang Bayu kayak gitu. Intinya percaya sama kemampuan diri sendiri. Pasti setiap orang itu punya kelebihannya masing-masing. Cuman mungkin kita belum tahu apa nih kelebihan dari diri kita. Coba aja tonjolin. Nanti juga pasti bakalan nemuin bakat diri kita sendiri kayak gitu. Intinya percaya diri gitu. Mentalnya harus kuat. Ya. Thank you Teh Eka. Coba dari Mbak Elsa gimana nih? Mbak Elsa. Kayak Mbak Elsa mungkin lagi nunggu. Halo. Oke. Kata Kalau Mbak Elsa dari gimana tuh? untuk mengatasi insecure ya, sebenarnya Elsa udah setuju banget sama katanya Abayu karena kita memang
kalau kita membandingkan diri kita sama orang lain, jauh banyak yang lebih dari kita. You know, above sky, there's always skies gitu. Tapi let's focus on what we can do instead of what we cannot change. Saat menghadapi masalah, kita itu akan lebih bijak kalau kita fokus sama gimana cara kita bersikap instead of apa yang nggak bisa kita lakukan terhadapnya. Kayak misalnya fisik ataupun hal-hal lainnya yang kita nggak bisa apa-apa, maksudnya kayak perbedaan usia, perbedaan tinggi, terus bawaan badan, kayak kurus ataukah kita berisi gitu tuh kita, there's nothing we can do about that instantly gitu loh. We need effort to change that wholly. Tapi kalau misalkan untuk kemampuan, setiap orang itu pasti punya keistimewaan masing-masing kan. Kayak misalnya Abayu itu bisa public speaking. Jadi Abayu bisa bahasa Inggris. That's what makes him proud of himself and go beyond his limits, right? Terus buat Teh Eka karena Teh Eka mampu dari bahasa Inggris juga, Teh Eka bisa bawa campurkan pengetahuannya tentang kebudayaan dan gimana cara promote it in English gitu. Teh Eka juga berani step out of her comfort zone. Kemudian untuk Teh Manar dan Teh Anissa Dwi itu juga sama-sama pertama kalinya untuk mereka mengikuti kompetisi gitu loh. As I know them in person, Elsa juga tahu struggle mereka dalam menghadapi insekuritas yang mereka miliki. Tapi in the end of the day, yang kalian butuhin itu cuma kepercayaan diri. Pertama, kalian harus benar-benar punya motivasi internal dan punya support system yang mau dukung kalian juga jatuh bangunnya gitu. Semuanya kembali ke diri sendiri sih, gimana cara kita mengolah persepsi dan mengolah rasa takut itu. Apakah kita mau kalah sama rasa takut kita atau kita mau membuktikan bahwa diri kita lebih besar dari apa yang kita takutkan, kayak gitu. Nah, nice. Oke. Nice Mbak Elsa. Oke, saya mau kerucutkan nih sebelum ke Teh Neng Anissa sama Teh Manar. Dari obrolan tadi Mbak Elsa, saya jadi ingat itu kayak gini. Setiap orang itu punya insecuritasnya masing-masing. Punya kayak, orang tuh bisa iya, saya emang nggak kumahanya, iya kumaha itu kumaha dan yang lainnya. Tapi ketika kalian ngobrol dengan teman ataupun dan yang lainnya, ataupun ya siapa gitu, si insecuritas itu bisa dijadikan sebagai, oh, gue bisa nih nunjukin insecuritas gue, jadi kelebihan gue, kan bisa kayak gitu loh. Nah, jadi kayak benar, saya tahu Mbak Elsa itu insecure-nya di mana ketika ngikutin Duta, Mawapres, Neng Anissa, di mana, Eka di mana, Manar di mana, tapi ternyata benar, kita harus beyond our limits. Itu aja sih. Jadi setiap orang pasti punya insecure dan setiap orang pasti tahu cara memanage insecure-nya itu sendiri tuh harus kayak gimana. Oke, tambahan dari Teh Neng Anissa sama Teh Manar dulu, silakan. Iya, Teh Neng Anissa sok. Boleh ya sedikit? Oke. Kadang kalau misalkan menurut aku ada rasa insecure karena kita yang terlalu ngikutin standar dan ngelihat gitu. Misal nih, patokan Duta Genre tuh Abayu misalnya ya, waktu pas zaman aku. Pas ngelihat Abayu, gitu tah. Kaget aku juga. Nah itu yang selalu bikin insecure karena ngelihat standarnya. Padahal kita juga punya keunikan tersendiri untuk membuat orang tertarik sama kita gitu dah. Di mata orang juga kita teh luar biasa gitu. Jadi yakin aja sama diri sendiri dan perbanyak gali materi ilmu, karena kalau kita udah punya banyak ilmu dan materi, kelak kita juga akan pede buat ngeluapin itu semua. Ya, benar Teh Ica. Coba dari Teh Manar sendiri biar tambahan nih, biar dari pertanyaan ini juga bisa ditangkap sama teman-teman yang lainnya. Aku masih insecure menghadapi insecure tersebut. Silakan Teh Manar. Ya, makasih Abayu. Nah, tadi kan dari itu udah luar biasa banget ya penjelasannya dari teman-teman semua tadi, kata Teh Eka, kata Abayu, kata